saya Dr. Widya. Saya adalah dokter dermatologi estetik. Saat ini saya berkonsisten dalam bidang dermatologi estetik di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Saya itu memang terlahir dari keluarga yang kurang mampu sebenarnya pada dasarnya. Orang tua saya tidak lulus SD, ayah saya tidak lulus SMP. Tetapi hal itu tidak mengecilkan semangat saya menjadi seorang dokter karena memang cita-cita saya di awal memang ingin jadi dokter. Tetapi di luar dari itu, saya awalnya itu tidak beringin jadi kayak dokter estetik ya saat ini. Lebih pengennya ke dokter yang skill kayak misalnya obgyn atau anestesi ya spesialis obgyn atau kandungan. Kenapa kok saya beralih ke estetik? Karena saya memiliki keluarga dan memiliki terus terang 5 anak, di mana menurut saya waktu saya nggak boleh kebuang di situ. Saya mempunyai keluarga, tentu saja seorang perempuan, ibu dan istri, saya tetap harus prioritaskan keluarga saya. Awalnya adalah lebih saya mengutamakan keluarga. Tetapi karena menurut saya punya prinsip seperti ini. Bagaimanapun kamu suksesnya seorang wanita karir, itu bukan dilihat dari finansialnya. Tapi suksesnya seorang wanita adalah apabila dia bisa menjadi seorang ibu, seorang istri, dan mempunyai keluarga harmonis. Kemudian setelah saya menekuni estetik ini, saya mendapatkan skill ya. Tantangan terbaru, bagaimana saya bisa merekonstruksi wajah pasien secara optimal tapi tidak berlebihan. Jadi kesannya lebih kayak natural tetapi awet muda. Jadi kalau jadi dokter estetik yang menurut saya sesuai kompetensi adalah saat menyelesaikan sekolah kedokteran umum, itu saya mengikuti pendidikan master ya. Jadi diplomanya luar negeri, terus ada grade-nya lagi. Setelah diploma itu ada masternya lagi. Itu sekitar kalau nggak salah 1 tahun. Beberapa negara seperti kayak Korea Selatan atau itu saya mengambil skill. Kalau kita pengen fokus pada skill tertentu, kita harus tahu negara itu skillnya yang bagus apa. Zaman dulu di 2014 itu tidak ada teknik mesoterapi pakai dermapen, tapi saya udah pakai itu. Karena saya udah belajar bahwa kalau teknik mesoterapi yang manual dengan tangan dokter biasanya nggak rata kedalamannya. Tapi kalau mesin dia lebih rata. Nah, jadi pasien pertama saya adalah dia kasusnya akne dan hasilnya bagus, kemudian merambah ke melasma, hasilnya bagus, sampai sekarang saya berinovasi. Kalau ditanya bagaimana sampai detik ini Widya Estetik bertahan atau saya Dr. Widya bertahan adalah dari mulut ke mulut. Iya, benar, karena sampai detik ini alhamdulillah saya tidak ada pakai endorsement ya. Karena memang ya dari mulut ke mulut dan seorang pasien itu akan trust atau percaya saat kita memang mengedukasinya baik dan pasiennya akan melihat bagaimana sih contouring wajah dokternya, bagaimana sih skill dari dokternya, dan bagaimana fashion dari dokternya tersebut, seninya. Aku tuh punya prinsip membentuk pasien itu harus satu, skin quality bagus, elegan, contouring tidak too much. Itu. Jadi aku pengen, kamu kok nggak tua-tua sih? Kamu bagus banget ya, proporsional banget, udah cukup. No too much, no bleber, no yang kayak gitu itu nggak suka saya. Saya pengen pasien saya itu kayak lebih muda dari usianya saat dia reuni dengan teman-teman. Kok nggak tua-tua sih? Gitu. Saya lebih suka seperti itu. Natural, elegan, tapi berkelas itu. Dok, saya pengen nih dagunya udah bagus, tapi rahangnya masih belum. Misalnya, dok saya mau filler dagu lagi. Tujuan kamu apa? Kita jelaskan. Ya dagunya supaya lancip. Mohon maaf, dagu lancip kalau misalnya jawlennya masih dia tampaknya lebar, itu tidak proporsional. Lebih baik spend money-nya buat jawlen ya. Nah, kalau pasiennya diarahkan poin by poin, dia akan mengerti. Estetik ini tidak bisa seperti bedah plastik ya, misalnya bawa foto, dok saya mau kayak gini persis, itu nggak bisa ya. Jadi estetik itu seni, kita akan membuat cantik versi dia ya. Ingat, cantik elegan versi kamu. Ya, kita jangan meniru orang lain, tapi sebagus kamu, serekonstruksi kamu, dan gimana caranya skin quality-mu bagus. Hal pertama yang diperbaiki dalam dunia estetik adalah 1, skin quality. 2, baru contouring. Contouring itu ada 2 ya. Skin quality juga ada 2. Skin quality yang dimaksud adalah bisa wajah, bisa badan. Karena bisa, kalau misalnya skin quality bagus, kemudian contouring itu ada 2. Contouring itu
entah dari wajah atau slimming dari badan. Kalau dia proporsional semuanya, dari skin quality-nya bagus, kemudian proporsionalnya bagus, even dia pakai apa aja itu akan terlihat elegan dan mewah. Contouring tubuh itu misalnya, mohon maaf, kita program slimming pada pasien, mengecilkan perut pasien, mohon maaf, membentuk payudara pasien. Kemudian contouring pada tubuh itu pada pasien-pasien menopause juga kita bisa memperbaiki area seksologinya, vaginologinya, ginekologinya diperbaiki secara estetik. Kalau yang tidak ada di klinik lain itu banyak, seperti misalnya Royal Glow. Royal Glow itu perawatan wajah pakai dermapen, tapi itu memang inovasi saya sendiri. Red Wine Therapy, nah itu nggak ada di klinik lain, itu karena ciptaan saya sendiri. Kemudian saat ini yang ngetren adalah Luxury Skin Booster ya. Luxury yang itu adalah booster yang tadi saya sebutkan, aman untuk pasien kencing manis, kemudian autoimun, post kemoterapi, dan yang terakhir pengencangan tanpa botok yaitu The Executive Stem Cell gitu. Itu semuanya tidak ada di klinik lain karena itu memang inovasi yang saya ciptakan. Jadi itu kenapa saya bilang nggak ada. The Executive Stem Cell adalah modifikasi teknologi. Jadi di luar negeri saya belajar, saya ambil lab yang ada di Indonesia, alatnya ada nggak? Ternyata ada. Jadi kita modifikasi. Yang terakhir yang saya ingat itu dari 2024 terakhir ya, itu dari penghargaan High End Magazine sama Economic Review ya, award. Itu yang terakhir. Kalau High End kemarin pada saat satu kali itu dapat 2 langsung penghargaan. Jadi untuk penutup tahun itu dapatnya sekitar 3 penghargaan. Tapi yang paling berkesan yaitu Economic Review sama High End Magazine. Kalau seminar itu saya harus lebih aktif mencari mana yang memang kurikulum atau pelajarannya itu saya penasaran. Nah itu yang saya, karena menurut saya udah tidak lagi mengikuti kelas kayak botok, filler, karena anatomi pasti sama ya, teknik ya sama-sama saja, tapi saya lebih kayak ke bagaimana ya, apa ya yang aman buat pasien-pasien yang saya sakit tapi pengen cepet cantik gitu. Nah saya kemarin itu tentang bagaimana rekonstruksi teknik botok. Jadi dia tanpa, ada beberapa pasien yang memang takut benang, jadi dia botok facelifting, jadi dia teknik smash botok. Sama ada satu alat atau inovasi terbaru yaitu M-Smart Stem Cell yang nanti akan saya datangin di Maret di Korea karena ada pelatihan lagi di Korea Selatan. Jadi M-Smart Stem Cell adalah dia 2 killer, jadi dia double kill. Satu tindakan itu bisa untuk regenerasi kulit untuk anti-aging ya. Satunya lagi langsung diinfuskan dengan stem cell terapi dari blood, tapi dia dengan mesin khusus dan instrumen khusus. Jadi waktu yang di Korea itu saya mendapatkan sebagai nominasi Best Influencer Estetik Dermatologi yang mewakili Indonesia. Tetapi untuk surgery-nya kemarin saya melihat juga ada Dr. Tompi, alhamdulillah ya. Kami berharap kami berdua mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia untuk memenangkan nominasi tersebut menjadi salah satu dokter yang terbaik di dunia ya. Nominasi ini adalah membuat suatu kebanggaan tersendiri bahwa dokter-dokter Indonesia ternyata ada yang talent atau mempunyai intelektual yang bagus dan skill, dan menjadikan dokter Indonesia lebih bersemangat untuk berkompetisi, untuk meningkatkan kualitas diri ya, kualitas diri, sumber daya manusianya, dan secara skill dan inovasi saya berharap dokter Indonesia mempunyai suatu inovasi yang lebih bagus sehingga kita juga bisa dilirik di kancah internasional. Itu mereka mungkin ya dilihat dari jejak digital, kita nggak tahu karena waktu itu langsung email bahwa email selamat, katanya Anda menjadi salah satu nominasi di Kongres Internasional di Korea Selatan pada bulan April 2025 di tanggal 21. Dan aku sempat nanya, ini kalau nggak menang boleh nggak usah datang gitu kan, malu kan ya. Oh enggak Bu, semuanya wajib datang gitu. Ya, tapi bangga aja sih bisa duduk bersama-sama dengan dokter-dokter hebat di luar negeri di seluruh dunia. Saya lebih harus mendidik anak saya lah yang buka cabang ya, lebih ke situ ya, karena saat ini saya fokus mengembangkan diri saya, jadi saya pengen diri saya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Artinya ilmu yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, di mana siapa tahu inovasi-inovasi ini banyak bisa dikembangkan di Indonesia. Karena
Pada dasarnya Indonesia ini kaya akan banyak hal, sumber daya manusianya, teknologinya, tapi hanya saja kurang dikembangkan. Menurut saya dari awal saya sudah berkomitmen pengen jadi seorang dokter estetik, dan aku nggak nyangka bahwa aku sesibuk ini. Saya harus lebih ke manajemen waktu. Dulu waktu misalnya saya tidak terlalu sibuk ya, pagi itu saya seperti biasa masih menyiapkan mereka sekolah, bekal. Tapi mohon maaf sekali kalau terlalu capek ya tetap saya butuh mbak ya, ya. Jadi lebih ke situ. Nah, tetapi pada saat saya setelah praktek itu saya wajib, nak mau makan apa? Aku pengen dong Mi masakan, atau misalnya even sambelku aja gitu ya, Mi bikinin sambel. Nah itu aku masak ya, habis itu anakku tak dudukkan, duduk semuanya, terus makan, nyuapin satu-satu. Me time-ku tuh tidur berendam, itu pun hanya bertahan sekitar 15 menit. Mami, 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 mami ya gitu. Jadi ya itulah hebatnya atau luar biasanya seorang ibu ya. Saat saya menikmati itu, saya nggak mau kehilangan masa-masa itu pada anak saya. Karena itu tidak bisa terulang. Bapak itu lebih kayak ke kita gini, pada saat saya sibuk di klinik, bapak itu yang antar jemput anak gitu ya. Kemudian bapak itu yang nemenin anak dulu, kayak latihan basket atau apa gitu. Nah, pada saat saya udah selesai, saya kasih beliau me time. Me time-nya laki-laki itu cuma nongkrong, yang ngopi sama teman-temannya. Jadi saya jaga anak, dia ayah nggak nongkrong atau ayah nggak mau me time nih gitu, ya udah gitu. Nah, tapi terkadang suami saya lebih kayak, yuk kita yuk malam ini nonton, lebih ke situ sih, kamu menikmati kayak waktu berdua. Tapi pada saat suami saya bilang saya mau ngopi ya nongkrong, silahkan. Jadi menurut saya sebuah keluarga yang harmonis tidak hanya komunikasi, tapi kita harus punya kerja tim yang bagus. Kalau seminar, kalau memang penting saya nggak ngajak, karena pasti saya nggak fokus. Karena saya kalau misalnya seminar bawa anak itu kayak, nanti anakku udah dimakanin bapaknya belum ya gitu. Kalau kenapa harus perawatan ke Widya Estetik Klinik? Karena kami mempunyai inovasi yang berbeda dari klinik-klinik yang lain yang wajib kalian coba dan itu membuahkan hasil yang signifikan. Tapi kalau kenapa kalian harus perawatan di klinik lain? Karena kulit itu mempunyai fase di mana harus membutuhkan perawatan ekstra untuk menunjang regenerasi kulit kalian. Tetap contouring wajah, stem cell terapi, booster terapi, yang terakhir itu yaitu excision. Tapi excision ini biasanya harus dilakukan dengan kombinasi yaitu laser. Jadi habis di laser terus di excision. Satu, positive thinking. Kedua adalah gaya hidup sehat yaitu tidur kalian cukup. Kemudian mengonsumsi antioksidan tinggi. Yang paling penting adalah manajemen stres. Selain gaya hidup tadi, yang pertama kalian wajib sering cuci muka, artinya habis aktivitas cuci muka, penggunaan krim malam, serum ya untuk anti aging atau sesuai kebutuhan kalian. Sunblock ya itu wajib tidak bisa di skip supaya kulitnya lebih glowing, kemudian barrier kulitnya, noda hitam juga bisa teratasi. Karena kalian tahu tidak hanya perempuan dan laki-laki juga bisa menimbulkan akibat radikal bebas dan sinar ultraviolet dan hormonal, itu bisa menyebabkan pigmentasi dan kelainan pada kulit kalian. Botok full face, skin booster ya, thread lip maybe ya, kemudian contouring wajah dan tentu saja recovery dari hormonal ya, maybe Evalent stem cell itu sangat membantu untuk pencegahan penyakit-penyakit degeneratif metabolik. Saya setahun atau 2 tahun sekali botok, kemudian saya contouring jawline ya, saya benang jawline, botok rahang ya, kemudian kalau dagu asli ya, artinya ini memang dari lahir, kemudian saya thread lip hidung ya, kemudian saya benang apple cheek ya, supaya kelihatan neck senyum agak ya awet muda gitu, kemudian saya rutin melakukan luxury booster ya, supaya glowing. Karena saya banyak anak, saya kadang jarang pakai skincare, jadi supaya tetap glowing tapi tidak menimbulkan efek samping yang berlebihan. Saya sendiri, maybe kalian bisa lihat di Instagram saya menyuntik diri saya sendiri. Kalau bukan saya, siapa lagi? Karena saya harus tahu produk saya ini bagus atau tidak, coba di diri kamu dulu. Jadi jangan dijadikan pasien itu sebagai bahan percobaan. Skincare saya menggunakan racian saya sendiri, karena memang saya masih membutuhkan itu, tapi yang basic. Yang dia aman untuk jangka panjang dan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Halo buat kalian sahabat Vimela, jangan lupa untuk senantiasa merawat kulit kalian karena investasi terbesar adalah selain kulit adalah contouring. Jaga badan kalian, jaga kulit kalian dengan cara stressor manajemen stres. Yang kedua adalah menggunakan skincare yang tepat. Skincare yang tepat yang berdasarkan kondisi kulit kalian ya.
Berikutnya adalah tidur yang cukup dan jangan lupa mengonsumsi buah dan sayur karena kalian tahu bahwa buah dan sayur manfaat antioksidannya sangat tinggi untuk proses penuaan anti-aging. Because every female is female. Bye!